Perkenalkan, nama saya Zara Tushita Fiori. Saya dari kelas 12 IPA 5. Di sini saya ingin menjelaskan materi matematika bab pertama, yaitu dimensi 3. Apa sih dimensi 3 itu? Ini penjelasannya. Nah, jadi dimensi 3 itu adalah ilmu yang mempelajari tentang komponen-komponen yang ada di bangun ruang. Dinamakan dimensi 3 karena bangun ruang memiliki ukuran tinggi, panjang, dan lebar. Jadi di video kali ini saya ingin menjelaskan tentang kedudukan garis, titik, dan bidang. Let's see my video. Nah, jadi teman-teman, di sini Zara bakalan menjelaskan tentang kedudukan titik, garis, dan bidang. Yang pertama, Zara ingin menjelaskan tentang kedudukan titik terhadap garis. Kedudukan titik terhadap garis ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, titik terletak pada garis, dan yang kedua, titik terletak pada luar garis atau terletak di luar garis. Apa sih titik terletak pada garis itu? Di video di samping, saya akan menjelaskan titik G tersebut berada pada garis. Nah, garis G tersebut dimanapun dia berada, mau di ujung kanan, di ujung kiri, jikalau dia masih berada di garis tersebut, maka titik tersebut dikatakan terletak pada garis. Dan yang kedua, ada titik terletak di luar garis. Nah, titik G tersebut tidak berada di garis, tidak seperti yang pertama tadi ya teman-teman. Makanya disebut dengan titik di luar garis. Ke teman-teman, jadi selanjutnya Zahra bakalan menjelaskan tentang titik terhadap bidang. Oke, titik terhadap bidang ini terbagi menjadi dua, sama seperti yang titik terhadap garis tadi teman-teman. Jadi ada titik terletak pada bidang dan ada titik terletak di luar bidang. Nah, titik terletak di luar bidang itu bagaimana sih? Jadi seperti video di samping, titik terletak di luar bidang itu, titik tersebut berada di luar bidang. Dia tidak bersatu ataupun tidak satu kelompok memisah. Nah, dan yang kedua ada titik terletak pada bidang. Jadi titik tersebut berada pada bidang, di dalam bidang tersebut, mau di sudut kanan, di sudut kiri, sudut bawah kiri. Walaupun titik tersebut berada di garis tengah-tengah, setengah di luar, setengah di dalam, dia tetap dikatakan titik terletak pada bidang karena masih bagian dari bidang tersebut. Selanjutnya, Zara bakalan menjelaskan tentang kedudukan garis terhadap garis. Kedudukan garis terhadap garis ini terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada 2 garis berpotongan, 2 garis berhimpitan, 2 garis sejajar, dan 2 garis bersilangan. Pertama, 2 garis berpotongan. 2 garis berpotongan dikatakan berpotongan jika keduanya berada di satu bidang dan memiliki titik persekutuan, seperti video di samping. Kedua, 2 garis sejajar. 2 garis sejajar ini dikatakan sejajar jikalau keduanya terletak pada bidang dan tidak ada satupun titik persekutuan. Nah, dan yang ketiga, ada 2 garis berhimpitan. Dikatakan berhimpit jika kedua garis tersebut berada di suatu bidang dan tiap titik pada garis terletak di garis lainnya. Nah, yang keempat adalah 2 garis bersilangan. Dikatakan 2 garis bersilangan atau tidak berpotongan dan tidak sejajar jika kedua garis tersebut tidak berada pada bidang yang sama. Nah, selanjutnya Zara bakalan menjelaskan tentang kedudukan garis terhadap bidang. Kedudukan garis terhadap bidang terbagi menjadi 3. Yang pertama, garis terletak pada bidang, garis berpotongan pada bidang, dan garis sejajar pada bidang. Dikatakan garis terletak pada bidang sama halnya dengan titik yang kita bahas pertama tadi. Jadi, garis tersebut terletak pada suatu bidang, seperti gambar di samping yang Zara tunjukkan. Nah, garis tersebut berada di bidang tersebut. Selanjutnya, garis sejajar dengan bidang. Garis sejajar dengan bidang dikatakan sejajar jika garis tersebut sejajar dengan bidang tanpa ada satupun titik persekutuan. Dan yang ketiga, ada garis berpotongan, seperti gambar di samping. Pada gambar di samping ini terlihat garis memotong bidang.
jika keduanya hanya memiliki satu titik persekutuan. Seperti gambar di samping ini ya teman-teman, terlihat kan garisnya memotong sebuah bidang tersebut. Nah, yang terakhir nih teman-teman, yaitu kedudukan bidang terhadap bidang. Kedudukan bidang terhadap bidang terbagi menjadi 3, dua bidang berhimpitan, dua bidang sejajar, dan dua bidang berpotongan. Nah, yang pertama, Zahra bakal menjelaskan tentang dua bidang berhimpitan. Nah, dikatakan berhimpit jika satu titik pada bidang terletak pada bidang lainnya. Nah, yang kedua ada dua bidang sejajar. Dikatakan sejajar ketika kedua bidang tersebut tidak memiliki titik persekutuan. Dan yang terakhir yaitu dua bidang berpotongan. Dikatakan berpotongan jika dua bidang tersebut memiliki satu titik persekutuan, seperti gambar di sampingnya teman-teman. Baik, sekian penjelasan dari Zahra. Zahra mohon maaf apabila selama Zahra menjelaskan sebuah materi tersebut banyak kata-kata yang kurang dari Zahra. Zahra mohon maaf ya. See you the next video. Bye bye.